Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Cahya ya hari ini. Seperti biasa kita akan ngebahas soal TPS Bahasa Inggris ya. Jadi kalau untuk yang Bahasa Inggris memang mungkin nggak terlalu banyak, soalnya hanya 8, tapi memang membutuhkan membaca secara detail, kemudian teksnya itu memang vocabularies-nya banyak yang baru mungkin ya, baru ditemui atau baru tahu hari ini gitu ngelihat teksnya. Jadinya tetap dari awal pertemuan kita waktu itu sudah saya ingatkan bahwa jangan bosan untuk melihat teks yang panjang karena akan selalu seperti itu ya soal-soal bahasa Inggris. Kemudian terus perbanyak vocabulary setiap pertemuan. Kalau ada kata-kata yang susah atau yang nggak ngerti, kalian boleh cek di kamus, boleh lihat tulis gitu ya artinya. Kemudian nih baca-baca kembali. Jadi itu sebenarnya cara yang mungkin lebih mudah untuk mengingat vocabularies. Oke, kita mulai aja ya. Langsung kita bahas untuk soal-soal TPS ini ada 2 teks ya. Mungkin untuk pertemuan yang ini, untuk soal-soal yang ini nggak terlalu sebenarnya ya kalau dilihat dari teksnya itu tidak terlalu panjang. Jadi kalau tidak terlalu panjang biasanya tidak terlalu menghabiskan waktu untuk mengerjakan soalnya ya. Hanya mungkin harus lebih teliti untuk mengerjakannya karena biasanya ada banyak soal-soal yang memang pendek tapi mungkin menjebak gitu ya. Jadi kita cek satu-satu sebenarnya itu soalnya seperti apa ya. Kita lihat untuk yang number 53. Nah, ini kalau dilihat dari teksnya ini cukup pendek ya dibandingkan dengan teks-teks sebelumnya gitu. Jadinya ini harus kalau misalnya teksnya pendek itu lebih baik dibaca secara keseluruhan karena mungkin tidak akan menghabiskan waktu juga biar lebih paham isi teksnya seperti apa ya. Kita lihat ya untuk number 53 itu soalnya adalah mencari topic of the text. Seperti yang sudah saya jelasin waktu dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau soal UTBK Bahasa Inggris ini lebih ke reading comprehension. Nah, salah satu soal yang paling sering banget muncul yaitu topic of the text. Jadi saya ingatkan kembali, nah ini soal-soal untuk reading comprehension ya. Yang number 53 itu soal tentang topic of the text. Atau kalau mencari main ID ini sama ya caranya. Nah, sebenarnya untuk mencari main idea atau topic of the text, kita bisa baca kalau paragrafnya banyak nih, misalnya ada 5 paragraf ya, kita bisa cukup baca paragraf 1-nya saja. Tapi kalau teksnya gimana, cuma 1 paragraf aja. Yang mana yang harus kita baca? Yang jelas di awal-awal paragraf atau kalimat-kalimat awal itu harus wajib dibaca oleh kalian ya. Jadi untuk mencari topik atau main idea itu udah pasti kamu harus baca first paragraph. Nah ini ya kata kuncinya. Jadi setiap ada pertanyaan seperti ini, yang wajib dipahami oleh kalian adalah paragraf yang pertama. Kalau misalnya masih tidak kebayang gitu ya, ini tentang apa sih, nggak ngerti ngomongin apa, bisa dibaca the last paragraph atau paragraf terakhir, biasanya itu muncul kesimpulan di sana. Tapi karena ini teksnya pendek, jadi lebih baik kita baca aja ya. Untuk yang number 53 ini, nah, ini lagi ngomongin apa nih? The most popular festival in Japan takes place from the 1st until 3rd January. And it is called Ganjitsu. Jadi sebenarnya ini dari kalimat pertama aja bisa kita kebayang ya. Sebenarnya ini lagi ngomongin festival Ganjitsu yang ada di Jepang. Nah, which means the beginning of the year. Nah, ini artinya si Ganjitsu ini artinya adalah awal tahun gitu ya, the beginning of the year. Nah, people believe that good and bad luck in the first few days of the year represents the luck you will have for the rest of the year. Jadi kalau dari kalimat itu bisa langsung kebayang ya. Jadi orang-orang di Jepang ini mereka percaya bahwa hari-hari di awal tahun ini merupakan atau misalnya good luck atau bad luck itu sangat berdasarkan dari hari-hari di awal tahun. Karena mungkin mereka sangat percaya banget sama luck ya, keberuntungan. Jadinya kalau misalnya di awal tahun misalnya banyaknya good luck,
kebayang nanti sepanjang tahun akan mendapatkan keberuntungan dibandingkan dengan misalnya bad luck-nya gitu. Nah, itu kita bisa simpulkan dari kalimat itu ya. Jadi si Ganjitsu ini celebrate by ceremonial house cleaning. Jadi ini dirayakannya itu dengan cara bersih-bersih rumah katanya, terus feasting itu jadi melakukan kayak pesta gitu ya. Kemudian exchanging visit and present, saling bertukar kado dan saling mengunjungi satu sama lain kayak gitu ya. Kemudian most people put up special decoration at the entrance of their house. Jadi biasanya di pintu rumahnya itu pakai dekorasi-dekorasi tertentu nih ya. Itu tujuannya adalah to keep out evil spirits. Jadi supaya roh-roh jahat tuh nggak masuk ke rumah gitu ya. Kemudian the main decoration is sacred rope. Jadi kayak ada tali yang sakral banget. Decorated with ferns. Ferns itu artinya pakis ya, tahu nggak pohon pakis? Kemudian ada orange-nya, ada jeruknya, dan juga ada lobster kalau nggak salah di sini nyebutin ya, dan juga ada lobster. Nah, semua ini katanya all the things are thought to bring good fortune. Jadi mereka percaya semua yang tadi dijadikan dekorasi ini bisa membawa keberuntungan gitu. Kemudian bisa membawa prosperity, kemakmuran, dan juga long life, bisa hidup yang panjang gitu ya. Finally, no celebration is complete without mochi. Jadi kurang lengkap acaranya gitu ya, selebrasinya tanpa kue mochi dan tanpa zoni soup. Jadi ada sup zoni namanya, saya juga kurang tahu apa itu ya. Both the cake and the soup are made from traditional recipes. Jadi keduanya ini baik kue mochi tadi sama sup yang tadi itu merupakan resep tradisional dari Jepang. Jadi ini teksnya nggak terlalu susah sebenarnya ya. Kita cek untuk number 53, what is the topic of the passage, adalah yang mana? Kalau yang A itu Japanese celebration. Kalau Japanese celebration berarti selebrasi atau acara yang dilakukan oleh Jepang, tapi ini terlalu luas ya, celebrationnya itu apa gitu. Jadi jangan pilih yang mayoritas tidak spesifik gitu ya, nyebutinnya tidak spesifik. Kalau celebration kan banyak celebration tuh, tidak spesifik, jadi bukan yang A. Kemudian popular Japanese celebration, yang populer juga kan banyak di Jepang, mungkin festival-festival lain juga banyak. Jadinya yang B kurang spesifik juga. Yang betul adalah kalau yang C itu keeping up evil spirits in Japan, justru salah ya, bukan keeping up ya, menjauhkan roh-roh jahat, jadi bukan menyimpan roh-roh jahat. Yang betul adalah yang D, udah jelas ya, Ganjitsu Festival. Nah itu sesuai banget sama isi teksnya ya, jadi Ganjitsu Festival. Kalau yang I tentang good and bad luck in Japan itu lebih ke ya acara itu untuk supaya merayakan biar kedepannya mendapatkan good luck atau bad luck ya. Kalau I kurang tepat juga. Jadi number 1 itu jawabannya adalah yang D. Oke, jadi sebelum saya lanjut nih, barangkali mungkin ada yang mau nanya. Jadi nggak nunggu saya langsung beres dulu, boleh kalau misalnya ada yang mau nanya boleh langsung, boleh di chat ya. Nanti bisa saya jawab langsung. Oke. Boleh di-unmute sama kalian ya, kalau misalnya mau langsung nanya. Oke, sampai sini untuk number 53 cukup jelas. Jadi boleh kalian unmute ini ya, menjawab pertanyaan saya. Jadi biar lebih interaktif gitu ya. Itu number 53. Fokusnya lebih ke topic of the text. Jadi ingat, kalau untuk mencari topic of the text, kalau teksnya panjang, baca paragraf 1. Kalau masih nggak ngerti, boleh baca paragraf terakhir. Tapi kalau pendek, lebih baik atau lebih ya dipahami lagi kalau dibaca semuanya aja. Oke, kita lanjut ke number 2 atau number di sini itu nomor berapa ya? 54 ya. 54. Nah ini pertanyaannya adalah people put up special decoration at their houses to. Jadi ini soalnya lebih ke melengkapi kalimat ya, itu sama dengan mencari true statement tapi hanya melengkapi penggalan kalimatnya. Jadinya ini mungkin tidak terlalu sulit juga.
juga ya kalau kalian lihat kata kuncinya sebenarnya. Di sini kan kata kuncinya ada kayak special decoration di rumahnya ya. Nyimpenin apa aja sih gitu ya. Tujuannya apa gitu, bukan nyimpenin apa. Tujuannya apa? Kita balik lagi ke teksnya tadi. Nah, kalau kalian baca tadi kan udah dibaca semuanya ya. Di situ ada kalimatnya most people put up special decoration at the entrance to their houses to keep out evil spirits. Jadi supaya apa? Menjauhkan roh-roh jahat yang masuk ke rumah mereka gitu ya. Mari kita cari yang maknanya sama. Kalau yang A itu represent their luck of the year. Itu bukan menggambarkan tentang keberuntungan mereka dalam satu tahun ya. Jadi bukan. Kalau yang B bring prosperity, jadi mereka bikin dekorasi itu supaya membawa kemakmuran, bukan juga. Kemudian yang C, feed some animals with ferns, orange, and lobster. Ini tidak disebutkan ya bahwa si yang dekorasi ini udah untuk memberi makan animals, tidak ada ya di dalam teksnya. Jadi udah jelas yang C salah ya. Kemudian yang D itu adalah prevent. Prevent itu artinya mencegah atau menghindari ya, mencegah datangnya roh jahat. Nah itu sama ya, berarti tadi itu ada kata keep out, jadi menjauhkan, sama dengan prevent artinya itu sama ya, jadinya mencegah para roh jahat datang ke rumah. Jawabannya itu yang dia. Kalau yang E, catch good fortune, itu menangkap keberuntungan yang bagus gitu ya, enggak ya, itu bukan itu maksudnya. Jadi yang ada di dekorasi di pintunya itu adalah supaya menghindari roh-roh jahat masuk ke dalam rumahnya. Oke, itu number 54. Jadi kalau kita lihat ada beberapa vocabularies ya, kayak misalnya represent itu tuh menggambarkan atau mewakili, artinya prosperity itu artinya kemakmuran. Kemudian apalagi ada kata feed, itu sinonimnya dengan kata memberi makan ya, eat ya. Kalau prevent tadi to keep out. Kemudian catch good fortune ya, catch itu menangkap ya artinya. Oke, next. Number berikutnya. Number 55. Nah, people in Japan does not celebrate Genjitsu Festival by, nah kalau tadi mencari true statement, jadi ini ada tipe soal berikutnya lagi ya. Jadi ada yang kalau tadi mencari true statement, jadi melengkapi kalimat yang sesuai dengan teksnya. Nah kalau untuk yang number 55 ini, dia lebih ke kebalikannya ya. Jadi yang false, atau nyari yang true, not true, false statement. Nah, kalau untuk mencari true and false statement, itu mau nggak mau memang kita tuh harus paham isi teksnya. Hanya mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk mengefisienkan waktu. Jadi ada yang bisa kita cari optionnya aja, baru dicek di teksnya. Tapi kalau ini kan soalnya lebih pendek ya. Jadi kalau lebih pendek itu jauh lebih baik untuk kita baca dan kita pahami. Kalau misalnya teksnya panjang, mencari true statement, itu bisa kamu cek misalnya option A, kalimatnya apa, cek di teksnya apakah maknanya sama atau tidak gitu ya. Kalau yang true berarti betul. Kalau ternyata salah ya bukan yang itu ya. Kalau yang nomor 55 ini lebih ke yang false ya, nyari yang salahnya. Nah, ini kan ceritanya orang-orang yang di Jepang itu merayakan Genjitsu ini dengan cara apa? Kalau tadi kita baca, mereka merayakannya banyak ya caranya. Jadi ada yang visit, saling berkunjung sama saling memberikan presents, terus ada yang membersihkan rumah, kemudian feasting, berpesta gitu ya. Nah itu beberapa contohnya. Kita lihat di optionnya yang bukan atau yang tidak ada di dalam isi teksnya. Kalau yang A, drawing a feast. Nah ini kalau kita artiin satu-satu, drawing itu kan melempar ya. Feast itu pesta. Masa saya melempar pesta? Nah, kalau ini termasuk ke dalam frase ya. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kadang kita tuh tidak harus menghafal kata per kata ya, tapi kita lebih baik mengingat frase.
Jadi kalau frase itu biasanya gabungan kata yang memiliki satu makna yang nggak bisa diartikan satu persatu. Nah ini contohnya. Ada kata throwing a feast. Nah, throwing a feast itu artinya adalah mengadakan pesta. Feast-nya itu kan pesta ya. Nah, ini artinya bukan jadi melempar pesta ya, tapi lebih ke apa tadi tuh mengadakan pesta. Nah, kalau yang A betul ya, mereka merayakannya dengan cara mengadakan pesta. Yang A betul. Kemudian yang B ada exchanging presents. Nah, itu juga betul ya. Jadi saling bertukar hadiah. Kemudian visiting others juga betul tadi ya, saling mengunjungi karena setelah berkunjung biasanya mereka langsung bertukar hadiah, biasanya kayak gitu ya. Kemudian yang di eating mochi juga ada di terakhir ya, perayaannya kurang lengkap kalau tanpa tadi itu ada disebutin mochi cake dan juga apa satu lagi zoni soup. Yes, itu yang D itu betul ya, yang D betul. Nah, yang satu-satunya yang kurang tepat adalah yang I, yaitu cooking international foods. Jadi, di teksnya tidak menceritakan tentang memasak makanan internasional. Jadi, tidak ada di situ ya. Udah jelas, pasti itu yang false-nya. Nah, itu ya yang not true-nya. Jadi ini untuk true statement sama false statements memang harus kita cek lagi di option-nya sama di isi teksnya ya. Kalau yang true berarti nyari yang sesuai. Kalau yang not true berarti nyari yang tidak sesuai atau yang tidak ada di dalam teksnya. Nah, untuk tipe soal seperti ini, true statement atau not true statement, kalian tuh memang jangan berharap kata-katanya persis sama. Jadi biasanya yang menjadi terkecoh adalah ketika kalian hanya fokus pada kata yang sama. Misalnya kok ini nggak ada kata drawing ya di teksnya, tapi ada kata fish gitu. Jadi yang dilihat adalah lebih ke maknanya. Maknanya sama atau tidak gitu ya. Jadi bukan ke kata per katanya. Jadi balik lagi nih ke vocabulary jadinya ya. Jadinya harus lebih memahami makna kalimatnya atau makna frasenya dibandingkan dengan mencari persamaan katanya gitu. Jadinya lebih ke makna gitu. Itu number 55. Kemudian yang number 56. Nah, ini tipe soal yang from the text we know that ini berarti tipe soal conclusion. Atau ini apa kesimpulan ya, istilah lainnya adalah inference. Nah, soal conclusion ini bisa macam-macam bentuknya ya, bisa seperti ini nih, from the text we know that, berdasarkan teks kita tahu bahwa apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya tinggal dilengkapi dengan mencari kalimat yang sesuai dengan isi teksnya. Kenapa? Ini jadi balik lagi ke yang tadi ya, ke true statement. Kalau di bahasa Inggris kita, di Indonesia, kita tuh bahasa Inggrisnya masih foreign language, masih bahasa asing. Sehingga pilihan optionnya dari A sampai E-nya itu tidak seperti bahasa Indonesia yang semuanya hampir mirip, semuanya jawabannya benar, tapi cari yang paling benar. Nah, kalau di bahasa Inggris sebenarnya di semua optionnya ini yang betul cuma satu gitu. Jadinya pilihan yang lainnya itu dibuat salah. Tapi yang biasanya membuat kita sulit untuk menjawab adalah ya karena keterbatasan vocabulary kita, karena tidak mengerti maksudnya apa, sehingga jadi dianggap soal yang sulit. Padahal pada kenyataannya untuk yang conclusion, untuk tipe-tipe soal kita ya, jadi sebagai foreign language, itu jauh lebih mudah kalau misalnya kita memahami isi teksnya ya. Jadinya sebenarnya balik lagi ke vocabulary yang harus dikuasai. Oke, kita berarti cari kalimat yang true statement, kita cek ya. Ini satu persatu dari A sampai E-nya. Yang jawaban A itu people in Japan believe in luck. Artinya adalah orang-orang di Jepang itu percaya dengan keberuntungan ya. Nah, kita kalau misalnya nemu ini oke lah, bener kok gitu. Kalau sudah nemu yang A betul, jangan dulu langsung menyimpulkan itu betul ya. Kita harus cek dulu B, C, D sama E-nya biar kita yakin benar nggak sih jawaban yang tadi gitu ya. Barangkali mungkin ada di pilihan lain yang jauh lebih benar. Nah, kita cek lagi ya. Kalau yang B, Japanese people like to eat lobster. Nah, di teksnya kan nyebutin ada lobster sebagai dekorasi di pintunya ya. Tapi apakah di situ menunjukkan orang Jepang suka lobster? Nah, itu juga tidak ada
kalimat langsungnya atau jelasnya di dalam teksnya ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Oke, yang B bukan. Yang C, the Genjutsu Festival is held several times a year. Nah, festival Genjutsu ini diadakan beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, kalau ini diartikan beberapa kali dalam 1 tahun itu bisa jadi mungkin terjadinya di awal tahun, di tengah tahun, atau di akhir tahun. Jadi bisa beberapa kali. Nah, kalau di teksnya ini hanya disebutin tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari aja. Berarti itu bukan beberapa kali ya. Dalam 1 kali perayaan, tapi waktunya 3 hari sekaligus. Jadi ini tolong disamakan persepsinya ya, takutnya misalnya ini karena 3 hari jadi dianggapnya beberapa kali. Nah, jadi ini 3 hari tapi dihitungnya 1 kali ya. Jadi kalau ini several times, beberapa kali, jadi kurang tepat untuk yang C itu ya. Kemudian yang D pilihannya, putting up special decoration is not part of the festival. Nah, ini udah jelas salah ya, karena ada kata notnya. Jadi pakai dekorasi-dekorasi yang spesial gitu ya, itu bukan salah satu dari bagian festivalnya, justru itu merupakan salah satu yang penting juga. Pakai dekorasi di depan pintunya ya. Jadi yang D juga salah karena ada notnya itu. Kemudian yang E, only the luck of the first day of the year will represent the luck you will have for the rest of the year. Katanya hanya keberuntungan di hari pertama di tahun itu ya yang akan menggambarkan keberuntungan kamu sampai akhir tahun. Nah, ini kalau di teksnya kita baca lagi ya. Jadi harus sesuai sama isi teksnya. Jadi di Jepang ini people believe that good or bad luck in the first few days. Jadi yang dihitung, yang dilihat adalah hari-hari di awal tahun. Maksudnya hari-hari di awal tahun berarti bukan cuma hari pertama saja. Jadi bisa jadi beberapa hari mungkin ya di awal tahun. Nah, itu yang menggambarkan keberuntungan kamu atau ketidakberuntungan kamu untuk sepanjang tahunnya. Jadi yang I itu salahnya adalah dia hanya menyebutkan first day saja, tapi seharusnya itu adalah few days ya, jadi beberapa hari di awal tahun. Jadi balik lagi, yang tepat adalah jawaban yang A. Kenapa? Ya tadi kan mereka tuh benar-benar percaya akan, people believe that good or bad luck in the first few days of the year represents the luck you will have for the rest of the year. Itu kita bisa ambil kesimpulannya, memang orang Jepang tuh percaya banget gitu terhadap luck. Luck itu apa? Keberuntungan. Nah itu ya. Jadi kita bisa simpulin dari kalimat tersebut jawabannya adalah yang A. Karena yang sisanya itu kurang tepat. Oke, itu number 56. Nah ini teksnya cukup pendek sebenarnya, jadi nggak terlalu begitu rumit ya. Dari vocabulary juga nggak terlalu susah. Itu biasanya harusnya itu adalah level awal gitu sebelum kalian belajar ke yang teks yang lebih panjang lagi. Jadi teks yang pendek ini yang harus dikuasai kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini udah mulai ke longer reading passage ya, ke teks yang panjang nih. Ada dari nomor 57 until number 60. Oke. Nah, ini diambil dari sebenarnya artikel ya, artikel berita. Ini source-nya bisa dilihat di bawah. Nah, salah satu jenis teks yang biasanya muncul di Solo TBK itu adalah news item text. Nah, ini adalah salah satu contoh news item text karena dia diambil dari Reader Digest, yaitu tabloid ya sebenarnya yang kecil gitu. Nah, ini judulnya diambil dari judulnya adalah Feeling Good Could Slow Tumor Growth. Jadi sebenarnya dari judul, meskipun di bawah ya, jadi sumbernya ini diambil dari ini, judulnya tuh feeling good itu jadi kayak kalau kita merasa senang, itu bisa memperlambat pertumbuhan tumor. Nah, sebenarnya itu dari kalimat itu bisa kebayang nanti ya isi teksnya seperti apa. Kita lanjut ke soal berarti ya. Number 57 nih.
pertanyaannya adalah ini tinggal nyari paragraf sebenarnya, tapi kan tetap kita harus ngecek ya ke paragrafnya, kita harus baca di bagian mana yang sesuai. Number 57, in which paragraph does the author discuss about immune reaction to the tumors? Jadi kamu cari, nah kata kuncinya berarti yang ada imun reaksi, jadi reaksi kekebalan tubuhnya ya terhadap tumor. Nah itu mau nggak mau kita harus cek teksnya gitu. Kan kalau belum dibaca teksnya kita nggak tahu apakah paragraf 1, paragraf 2, 3, atau 4. Berarti kita harus memulai membacanya dari mulai paragraf yang pertama. Oke, kita lihat dari paragraf 1. Nah ini sebenarnya cukup menarik ya artikelnya. Jadinya meskipun banyak vocabularies yang berhubungan dengan mungkin apa bahasa-bahasa apa kedokteran yang kayak gitulah ya. Nah ini from savoring a piece of cake, dari menikmati sepotong kue katanya sampai menerima pelukan dari teman. Nah itu adalah beberapa contoh atau banyak contoh kesenangan dalam hidup yang bisa mendorong reaksi yang sama ke otak. Jadi artinya kalau kita ngerasa happy, misalnya dikasih sepotong kue atau dipeluk sama teman nih, ketika kita sedih, rasanya kan menjadi bahagia dan itu pun nyampe ke otak gitu. Nah, di situ ada lonjakan dopamin namanya di situ, a surge of dopamine. Jadi ada lonjakan dopamin yang ada di dalam brain, di otak. Nah, itu si dopamin ini adalah bahan kimia yang bisa merasakan rasa senang gitu ya. Nah, hal ini dibuktikan dengan penelitian ya. Di sini berdasarkan paragraf 1 ya, dibuktikan dari penelitian katanya ternyata hal tersebut, rasa bahagia atau rasa senang itu tidak hanya sekedar membuat kita tertawa atau tidak hanya sekedar membuat kita tersenyum gitu. Tapi bisa lebih dari itu. Nah, lebih dari itunya apa? Baru bisa kita tahu kalau baca paragraf berikutnya. Nah, kalau dilihat dari paragraf 1 itu nggak ada yang ngomongin immune reaction. Jadi nggak ada tentang reaksi imun ya. Kalau kamu baca, oke, jadi untuk paragraf 1 udah jelas salah, bukan, karena tidak ada ya tentang immune reaction. Nah, kita cek lagi di paragraf yang kedua. Nah, ini baru berdasarkan penelitian ya. Researchers implanted skin and lung cancer cells in mice. Jadi para peneliti ini melakukan penelitiannya kepada tikus ya. Mice ini tikus, tapi tikusnya jamak ya, plural. Kalau tikusnya satu, mouse. Kalau mice itu tikusnya banyak. Kemudian stimulated the dopamine releasing neurons in the frontal, ini istilah di otak ya, of the brains. The rush of dopamine disable the group of a cell that promote tumor growth. Nah, katanya ada dorongan dari dopamin yang bisa membuat sel-sel tumor itu menjadi tidak bisa bertumbuh. Jadinya itu yang membuat lambat gitu ya. Misalnya ada orang yang sudah kena ya didiagnosa misalnya dia kena tumor gitu, tapi kalau dia bahagia itu akan memperlambat pertumbuhan tumornya. Nah, karena memperlambat tumornya sehingga that allow the immune, nah baru ketemu kata immune ya, immune system to respond more effectively to the tumors, which were 40 to 52% smaller and lower in the weight in mice that receive VTA stimulation than in those that didn't. Jadi dari hasil penelitian katanya yang tadi ke tikus tadi, yang mendapatkan dorongan dopamin, yang merasakan bahagia gitu ya, yang feel good, itu ternyata mereka itu imun sistemnya itu menjadi lebih efektif kepada tumornya. Jadinya mereka itu kena tumornya itu akan lebih rendah gitu ya, dibandingkan dengan orang yang tidak merasakan seperti tadi ya, tidak yang feel good. Jadi bisa dibayangkan kalau manusia kayak gitu ya, kalau manusia merasa bahagia bisa jadi yang kena tumor mungkin akan sel tumornya itu tidak akan cepat menyebar mungkin ya, jadi akan lebih melambat dibandingkan dengan orang yang sedih terus. Jadi jangan sampai sedih, harus bahagia terus gitu ya. Nah, itu dari
paragraf yang kedua udah ketemu kata immune, sehingga mungkin kita bisa nyimpulin ya untuk nomor 57 itu yang ada immune reaction-nya itu adalah di paragraf yang kedua. Ya, itu karena ada banget reaksinya. Reaksi yang awalnya itu ada dorongan dopamin sehingga memperlambat pertumbuhan sel kanker dan akhirnya ada reaksi sistem kekebalan tubuhnya yang semakin bagus gitu. Itu ada paragraf kedua ya. Kalau kamu baca lagi ke bawahnya, paragraf ketiga, paragraf keempat, itu tidak ada lagi ngomongin ada lagi tentang imun, tapinya bedanya ini adalah kelanjutannya. Tapi yang lebih tepatnya, karena yang ditanyain adalah reaksi imunnya. Atau Sanela. Oke, kita lanjut ya, maaf tadi ada iklan dulu. Nah, tadi yang ada immune reaction-nya itu adalah di paragraf yang kedua. Ya, meskipun di paragraf ketiga sebenarnya disebutin lagi ada imunnya, tapi tidak lebih ke fokusnya, tidak ke reaksinya ya. Jadi yang ada reaksinya itu ada di paragraf yang kedua, yang tadi ada responnya. Ya, that allow the immune system to respond more effectively. Nah, itu yang menunjukkan bahwa ada reaksi imunnya. Oke, nah itu berarti udah pasti ada di paragraf 2, jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke number 58. Nah, ini sering ya bentuk pertanyaan seperti ini. Jadi kayak menghubungkan antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Paragraf 1 ngejelasin apa, paragraf kedua ngejelasin apa. Nah, itu adalah tipe-tipe soal SBMPTN banget gitu ya. Jadinya kita tuh harus bisa menganalisis antar paragrafnya, isinya apa gitu, ngejelasin apa. Nah, itu untuk number 58, itu menganalisis paragraf. Nah, paragraf 1 and 2 are related. Nah, itu pertanyaannya ya. Paragraf 1 dan 2 itu saling berhubungan. That paragraf 1, ya, kamu tinggal lengkapi bahwa di paragraf 1 itu sebenarnya kayak kita cari topik of the text-nya ya. Kalau paragraf 1 ngomongin ini, kalau paragraf kedua ngomongin itu. Nah, itu sebenarnya soalnya. Jadi seolah soalnya tuh kayak yang sulit, padahal sebenarnya tinggal cari main idea-nya atau topik of the text-nya ya. Tapi harus detail juga lihatnya, jadi harus teliti lihatnya bahwa yang mana dulu yang disebutin, apa paragraf satunya dulu atau paragraf keduanya dulu, biar tidak tertukar topik of the text-nya. Nah, untuk yang paragraf 1, tadi kan udah dibaca ya, paragraf 1 ini lebih kayak ngebahas tentang adanya lonjakan dopamin atau namanya feel good chemical ya, yang muncul sehingga yang bisa membuat apa namanya efeknya itu dijelasin di berikutnya. Nah, kita cek satu persatu mana yang lebih tepat ya. Lihat yang A dulu ya, yang A. Paragraph 1, jadi kamu harus lengkapi dulu kalimatnya. Paragraph 1 provides detailed ideas for information described in paragraph 2. Nah, kalau kalimat ini maksudnya adalah paragraf 1 lebih kayak memberikan ide-ide yang lebih detail. Nah, kita bayangkan paragraf 1 dalam setiap teks itu pasti tidak akan langsung menjelaskan hal-hal detail. Karena paragraf 1 biasanya masih general ya, masih umum. Makanya kan kalau disuruh nyari topic of the text atau main idea of the text itu pasti ada di paragraf 1. Karena tidak mungkin ngejelasin langsung ke bagian yang detailnya. Sehingga dari yang kalimat yang A itu udah jelas salah banget ya. Jadi tidak memberikan ide-ide yang sangat detail terhadap informasinya. Justru paragraf-paragraf selanjutnya lah yang menjelaskan yang lebih detail lagi. Jadi untuk number A itu yang pilihan yang A ini kurang tepat. Terus yang B ya. Yang B itu argues, artinya argues itu kayak berpendapat atau menjelaskan bahwa
si dopamine effects terhadap tubuh kita yang ternyata faktanya dijelasin ada di paragraf yang kedua. Nah, di sini kan nyebutin dopamin betul ya, ada di paragraf yang satu. Nih, di sini ada dopamin, katanya dopamin itu adalah feel good chemicals atau bahan kimia yang merasakan bahagia gitu ya atau senang. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita langsung ambil kesimpulan jawabannya B ya. Karena di faktanya dijelasin, faktanya itu diambil dari tadi research. Jadi kalau research itu udah pasti hasil fakta ya gitu, fakta yang berdasarkan dari penelitian. Meskipun penelitiannya dilakukannya kepada mice ya, kepada tikus. Nah, itu sebenarnya yang B udah betul. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau udah nemu di awal-awal betul, kita harus cek lagi pilihan yang lain. Nah, cek lagi ya. Kalau yang C, explores the effect. Kalau yang C itu langsung mengeksplor atau menjelaskan tentang efek dari rasa senang dalam hidup ini, katanya. Kemudian baru faktanya di paragraf yang kedua. Kalau yang tadi, di teksnya meskipun ada kata-kata life pleasure, tapi itu hanya ngejelasin beberapa contoh dari life pleasure-nya aja. Jadi tidak langsung kayak namanya tuh mengeksplor atau menjelaskan secara detail yang namanya life pleasure tuh kayak gimana. Jadi itu kurang tepat ya. Jadi yang C juga kurang tepat. Kemudian yang di present problems, jadi memberikan permasalahan mengenai skin and lung cancer. Nah, di paragraf 1 tidak menyebutkan kata-kata skin and lung cancer ya. Jadi itu cuma munculnya di paragraf kedua kalau kamu baca. Jadi itu dilakukan percobaan ke mice yang tadi ya, yang kena diimplan dulu gitu penyakitnya ke mice gitu. Jadi itu udah pasti paragraf 1 tidak menyebutkan tentang skin and lung cancer. Udah jelas salah. Yang D, kemudian yang E, state problems of the feel good chemical of which answer is given in paragraph 2. Kalau yang E itu lebih kayak menyatakan permasalahan. Nah, sedangkan yang namanya feel good chemical ini bukan suatu permasalahan. Justru ini adalah suatu kayak suatu hal yang ingin dibuktikan di dalam penelitian kayak gitu ya. Jadi yang I itu bukan problems, bukan sebuah permasalahan. Terus ada jawabannya katanya di paragraf kedua. Jadi yang I itu kurang tepat karena bukan sebuah permasalahan. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Jadi argues itu kayak memberikan pendapat bahwa kalau dengan adanya dopamin itu efeknya itu ke tubuh kita itu nanti faktanya dijelasin lagi di paragraf kedua. Nah, itu faktanya adalah dari hasil penelitian. Nah, itu jadi jawabannya untuk number 58. Nah, ini mungkin agak harus menganalisis ya. Itu memang sering ada juga ya muncul, tapi nggak akan banyak, mungkin 1 gitu ya. Dari 8 soal itu munculnya 1, dan itu pun nggak setiap tahun kadang muncul ya. Jadi ini adalah bentuk soal paragraph analysis. Jadi menganalisis paragraf. Cara menganalisisnya adalah ya kita harus tahu masing-masing topic of the text-nya. Jadi harus cari tahu ya, find out the topic of each paragraph. Nah, jadi kalau ada soal lagi yang tipe seperti itu, yang harus kita lakukan adalah harus menganalisis topik paragraf dari tiap paragrafnya ya. Tuh. Lanjut. Number 50, berapa nih sekarang 59 ya? 59, sebentar. 59, nah ini. Nah, ini adalah yang ditanya adalah purpose nih. What is the writer trying to inform the readers? Jadi ini selalu sering muncul banget ya, bentuk pertanyaan purpose of the text. Tujuan dari teksnya. Tipe pertanyaannya macam-macam. Ada yang what is the writer's intention, ada yang what is the writer purpose, atau kayak gini nih pertanyaannya ya, what is the writer trying to inform? Jadi apa sih yang ingin penulis informasikan kepada para pembacanya? Tujuannya apa gitu ya? Kalau yang A, the impact of tumors. Kalau ini dampak dari tumornya ya. Ini kurang tepat karena nggak ngomongin tumor sebenarnya, tapi lebih ngomongin kayak tadi efek merasakan bahagia tadi ya.
Kalau yang B, research on mice, kalau ini penelitian terhadap tikus. Kurang spesifik karena penelitian ke tikus itu kan bisa macam-macam ya. Kemudian di teksnya juga nggak disebutin di pilihan gandanya nggak disebutin penelitian seperti apa. Jadi ini kurang spesifik. Jadi yang B-nya juga bukan. Kemudian yang C, the effect of feeling good to our health. Nah, ini mungkin salah satunya disebutin ya, ada feeling good tadi. Jadi yang lebih tepatnya lebih ke yang C, the effect of feeling good to our health. Kalau tadi sebenarnya berdasarkan penelitian ke tikus itu yang kena cancer ya atau tumor. Jadi itu efeknya itu malah jadi memperlambat pertumbuhan tumor. Sebenarnya kalau kita ambil kesimpulannya, ya semua penyakit apapun ya, kalau kita merasa senang itu pasti akan ada efek kalau kita merasa. Nah itu jadi yang lebih tepatnya yang C, tapi kita cek lagi sisanya kenapa yang D sama yang I-nya salah. Kalau yang D lebih ke causes atau penyebab stimulasi dopamin. Kalau di teksnya nggak ngomongin penyebabnya. Jadi penyebabnya itu cuma awal doang ya, penyebab munculnya dopamin itu kan karena kita merasa senang atau misalnya dikasih kue, dikasih uang misalnya ya. Itu yang menyebabkan dopamin gitu ya. Tapi itu nggak dijelasin, bukan tentang itu yang dibahas ya. Kemudian yang E, yang the issues of tumor response, kalau ini lebih ke respon tumornya, itu juga kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepatnya adalah yang C, the effect of feeling good to our health. Jadi biar ngasih tahulah ke para pembacanya, meskipun itu misalnya penelitiannya terhadap penyakit tumor atau kanker ya, tapi mungkin si penulisnya ingin menyampaikan bahwa kita harus selalu bahagia atau kita harus selalu merasa senang. Biar apa? Ya biar kita tetap sehat gitu. Ya, itu number 59. Itu berarti soal purpose ya. Dan yang terakhir number 60. Ada kata reverse. Nah, ini soal reference. Kalau soal reference itu kan soal rujukan ya. Jadi reference itu bisa macam-macam rujukannya. Bisa mungkin bentuknya rujukan kata, bisa juga bentuknya phrase. Kalau ini lebih ke sentence ya. Nah, dalam soal bisa macam-macam ya. Jadi bisa bentuknya rujukan kata yang ditanya, rujukan frase. Kalau ini lebih ke satu kalimat utuh ya. Di sini menyebutkan that allow in the immune system to respond more effectively to tumors, bla 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 bla. Nah, ini tuh sebenarnya yang merujuknya itu ke arah mana? Si that allow-nya itu ke arah mana ya? Nah, kalau soal reference, sebenarnya ini soal yang lebih paling mudah dikerjakan. Jadi kalau misalnya kamu dari 8 soal nih ya, salah satunya ada soal reference, itu adalah soal yang wajib benar. Kenapa? Kalau yang reference ini nggak akan jauh-jauh jawabannya, biasanya paling dekat gitu. Cari aja kalimat yang terdekat. Tapi kalaupun misalnya kamu cari yang terdekat, cocokin lagi sama kalimatnya, itu benar atau enggaknya. Kadang ada yang misalnya reference kata gitu ya, the word it refers to, kamu aja cari, oh kata yang sebelum it-nya. Tapi ternyata kalau nggak cocok kan salah juga ya. Jadi sebenarnya ini soal yang paling gampang, tapi tetap harus dipahami. Cocokin lagi sama makna kalimatnya. Kalau ini kan ngomongin yang that allow itu ada di paragraf yang kedua. Coba dilihat. Nah, caranya kalau untuk mengerjakan reference ini, kita baca kalimat terdekatnya ya, sebelumnya, kalimat sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi ngomongin the rush of dopamine disable a group of cells that promote tumor growth. Jadi ini katanya dorongan dari dopamin itu membuat sekelompok sel tumornya itu menjadi tidak tumbuh atau sulit untuk tumbuh. Nah, yang tadi adalah yang diomongin adalah dorongan dari dopaminnya ya. Kalau yang ada growth of tumor, bukan lagi ngomongin pertumbuhan tumornya, justru pertumbuhan tumornya menjadi tersendat karena ada dopamin tadi. Yang A kurang tepat. Kalau yang B, the rush of cells, berarti ini dorongan sel. Yang di teksnya bukan dorongan sel, tapi dorongan dopamin. Jadi B salah juga. Kemudian yang C, the response of immune system. Immune system yang diomongin ini adalah di kalimat ini, bukan di kalimat sebelumnya. Ingat tadi referensi itu baca kalimat sebelumnya. Jadi bukan yang C juga.
Nah, yang betul adalah yang D ya. The disability berarti ketidakmampuan sel, katanya the disability of cells that promote tumor growth. Ketidakmampuan sel untuk menumbuhkan tumor gitu ya. Jadi itu yang betul adalah yang D. Karena mereka tidak mampu untuk atau tidak bisa memperbanyak mungkin sel tumornya karena ada dopamin tadi, sehingga tadi sistem kekebalan tubuhnya semakin lebih efektif katanya. Kalau yang I, the response of the tumor, itu bukan tentang respon tumornya. Ya, udah jelas. Number 60 itu adalah yang D. Nah, itu soal-soalnya ya. Dari 8 soal, ini ada beberapa tipe yang bisa ditulis ya. Ini adalah types of questions yang biasanya muncul di reading comprehension. Dan itu biasanya ya, kalau tipe soal gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi yang beda adalah pasti dari vocabularies, dari teksnya. Jadi, kalau kalian masih merasa kekurangan vocabularies, satu-satunya cara adalah bukan menghindarinya, tapi harus lebih banyak baca gitu. Jadi meskipun ngelihat, teksnya panjang nih, malas banget gitu. Kalau semakin malas, ya itu akan semakin tidak bisa melanjutkan ke materi berikutnya ya, atau misalnya tidak bisa melanjutkan mengerjakan soal kalau misalnya merasa tidak termotivasi untuk membaca. Jadinya seperti yang saya jelasin bahwa harus diingat soal-soal reading comprehension ini lebih fokusnya ke vocabularies. Jadinya setiap ada vocabularies baru atau ada vocabularies yang tidak kalian ketahui, harus banyak penasarannya gitu ya. Kamu harus cari artinya, kemudian dibaca-baca lagi. Kemudian juga harus banyak baca jenis-jenis teks seperti ini ya. Kalau untuk tipe soal sih masih terus begitu ya. Kadang soalnya main idea lagi, nyari purpose lagi, nyari true statement lagi, gitu deh. Nah, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh bisa disampaikan sekarang. Kalau enggak juga mungkin bisa di lewat chat, mungkin nanti saya akan jawab pertanyaannya ya lain kali. Bagaimana? Saya tunggu dulu ya sebelum saya selesai. Ya, hitung nih. Nggak ada nih? Oke. Kalau nggak ada, berarti saya tutup aja ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas soal-soal berikutnya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.